Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah serta melimpah. Amin. Nah, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Hari ini kita masih akan membahas tentang benih jagung. Ada beberapa jenis benih jagung yang ditanam oleh para petani kita. Ya, masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di antara benih jagung yang sering ditanam oleh petani kita itu ada jenis jagung hibrida dan ada jenis jagung benih komposit ya. Nah, dua ini yang akan kita bahas teman-teman. Nah, yang pertama yaitu benih jagung hibrida. Nah, benih jagung hibrida ini adalah hasil dari persilangan dua jenis jagung yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Nah, misalnya ada jagung yang besar tapi umurnya panjang. Kemudian ada jagung yang janggelnya kecil tapi umurnya pendek. Nah, ini disilang agar bisa menghasilkan jagung dengan tongkol yang besar namun umurnya pendek. Jadi kedua sifat ini nanti akan menurun pada hasil silangan ya, hasil silangannya. Nah, keunggulan dari benih hibrida ini yaitu kapasitas produksinya yang tinggi. Jadi dalam lahan 1 hektar itu bisa menghasilkan panen jagung mencapai 8 ton sampai 12 ton ya. Ini produksi panennya itu lebih tinggi dan lebih banyak. Namun hibrida ini juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya adalah harga daripada benih hibrida ini sangat mahal sekali teman-teman, berkali-kali lipat dibandingkan dengan benih jagung komposit ya, jauh lebih mahal. Dan kekurangannya selain itu juga varietas ini tidak bisa diturunkan lagi, jadi hanya sekali ditanam dan setelah itu tidak bisa ditanam kembali karena hasil panennya bisa menurun sangat banyak. Jadi cuman bisa ditanam sekali, sehingga bagi petani yang menanam benih jagung hibrida ini akan sangat ketergantungan sekali terhadap benih jagung hibrida ini. Ini adalah salah satu kekurangan dari jagung hibrida, tidak bisa diturunkan ya, sehingga para petani itu akan sangat ketergantungan sekali dan harus membeli benih jagung hibrida ini. Nah, contoh daripada benih hibrida ini ada misalnya Bisi, kemudian Pioner. Ini adalah contoh-contoh dari benih jagung hibrida. Seperti yang di pasaran itu yang sering kita tanam itu adalah benih jagung hibrida. Ya, kalau ditanam lagi setelah panen itu tidak bisa. Jadi para petani itu ketika ingin menanam ya harus membeli lagi. Itu kekurangannya. Jadi kelebihannya itu adalah hasil panen yang lebih banyak dan kekurangannya itu tidak bisa diturunkan lagi. Ya, tidak bisa ditanam kembali hasil panennya itu untuk dijadikan benih. Nah, kemudian yang kedua yaitu benih jagung komposit atau sering kita sebut umumnya dengan jagung lokal. Ini adalah jagung bersari bebas yang benihnya dapat
diturunkan lagi. Jadi jagung komposit ini ketika panen, hasil panennya itu bisa dibuat benih lagi, bisa diturunkan secara terus menerus ya. Nah, keunggulan dari jenis jagung komposit ini benihnya itu pada umumnya umurnya pendek, lebih pendek dibandingkan dengan jagung hibrida ya. Kemudian juga lebih tahan penyakit, dan benihnya ini bisa digunakan secara terus menerus, berulang-ulang ya. Jadi setelah panen kemudian disimpan hasil panennya itu sebagian, pilih yang bagus kemudian ditanam lagi, masih bisa ya. Namun kekurangannya yaitu dalam panen itu hasilnya tidak sebanyak jagung hibrida ya, jadi lebih sedikit. Nah, itu adalah kekurangan dari benih jagung komposit ini. Namun kelebihannya yaitu tadi ya, lebih tahan penyakit, umurnya pendek, dan benihnya bisa diturunkan lagi sehingga petani itu tidak ketergantungan terhadap benih jagung. Jadi bisa memproduksi benih jagungnya sendiri. Nah, itu teman-teman kekurangan dan kelebihan ya benih jagung hibrida dan benih jagung komposit. Nah, keduanya ini ada plus minusnya, dan untuk lebih baik mananya itu tergantung teman-teman. Lebih baik tanam jagung hibrida dengan segala kekurangan dan kelebihannya, atau jagung komposit juga dengan kekurangan dan kelebihannya ya, bisa disimpulkan sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin itu teman-teman sharing kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.